وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali pengajian Bulughul Maram yang mana sebelum bulan Ramadan kemarin, sebelum kita membahas fikih siyam di bulan Sya'ban, kajian kita sampai pada bab nawaqidil wudu, bab di dalam kitab Taharah, kitab Bulughul Maram yang membahas atau menghimpun hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan perkara apa saja yang membatalkan wudu. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-64, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang zahirnya, yang nampaknya di sini hadis ini menyatakan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala yuqabbilu itu mencium, bukan mencium dalam artian dia membau ya, mencium dengan hidung, mencari tahu aroma dari sesuatu, bukan, tetapi mencium di sini dalam artian mengecup. Qabbala itu mencium dalam artian mengecup dengan bibir. Nah, ini ciuman yang demikian ini kalau dari suami kepada istri itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ciuman rahmat, kasih sayang suami kepada istri. Kemudian yang kedua ini ciuman syahwat, syahwat yang dihalalkan di dalam agama kita ini, suami kepada istri. Nah, ayah kepada anak, ketika ayah mencium anak itu ciuman rahmat. Kecupan di kening anak itu adalah rahmat, kasih sayang yang dicurahkan ayah kepada anaknya. Demikian pula ibu kepada anaknya. Jadi ciuman di sini kecupan seseorang terhadap yang lain. Di sini ada dua macam. Nah, yang nampak di sini karena Nabi Muhammad SAW adalah suami dari Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika Nabi itu mencium ba'dha nisaihi, mencium sebagian dari istrinya, ini yang zahir, yang nampak ciumannya ini adalah dua-dua jenis itu tadi. Ciuman rahmat dan kasih sayang juga adalah ciuman yang kemungkinan di dalamnya itu ada nuansa syahwat atau keinginan biologis suami kepada istri. Nah, ketika Rasulullah SAW mencium demikian, qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila shalah, kemudian Rasulullah SAW pergi salat, walam yatawadda, Rasulullah tidak berwudu. Hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya sentuhan laki-laki kepada perempuan itu tidak membatalkan wudu. Kalau sentuhan laki-laki kepada perempuan itu membatalkan wudu, tentunya Rasulullah SAW setelah mencium istrinya ini mengulangi wudunya, memperbaharui wudunya, tapi ini tidak. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wa dha'afahu Al-Bukhari, tapi kemudian diapakan? Dilemahkan, didhaifkan. Yang mendhaifkan bukan sembarangan, Imam Bukhari yang mendhaifkan. Kalau hadis ini dhaif,
Maka hujjah ataupun dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal wudunya, hujahnya lemah gitu loh, karena hadisnya dhaif. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, justru ini yang kuat. Kenapa? Quran yang berbicara. Nanti akan kita bahas ini. Ini insya Allah kayaknya pembahasannya itu nggak cukup sekali majelis. Majelis ini kita insya Allah baru membahas periwayatan dari hadis Aisyah ini. Masalahnya di mana? Kenapa kok didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Selesai pembahasan hari ini, insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan dengan perbedaan pemaparan tentang pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan masalah ini. Siapa saja yang menyatakan batal wudunya kalau menyentuh wanita, siapa saja yang menyatakan tidak batal wudunya kalau menyentuh wanita, sahabatnya siapa saja, tabiinnya siapa saja. Itu insya Allah pekan depan. Tapi kalau hari ini ada waktu, ada kesempatan waktu, insya Allah hari ini kita singgung sedikit. Kita mulai terlebih dahulu dari kenapa sih kok Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Hadis ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menginformasikan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, oleh karena itu merupakan suatu hal yang bijaksana kalau kita lihat rujuk kepada referensi yang informasikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini diriwayatkan Ahmad. Kalau begitu kita lihat di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal bagaimana keadaan dari sanad periwayatan tersebut. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari guru beliau yaitu Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi. Imam Waqi' ini kalau antum mengenal syairnya Imam Syafi'i, mungkin antum akan kenal siapa Imam Waqi' ini. Imam Waqi' ini adalah imam yang menasehati Al-Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i itu hafalannya buruk. Dalam salah satu syairnya Imam Syafi'i mengatakan apa? Syakautu ila waqi'in su'a hibbi. Aku mengeluhkan kepada Waqi'. Waqi' siapa? Ya guruku. Ini Imam Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi. Salah seorang ulama hadis di Kufah, thiqah, imamnya orang Kufah ini. Dan ternyata ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya jelas Imam Ahmad kan berguru kepada Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i lebih dahulu berguru kepada Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, kata Imam Syafi'i. Aku mengadukan jeleknya hafalanku ini kepada Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Kalau memang hafalan kamu jelek, hafalan kamu buruk, tinggalkan maksiatmu. Nah, Imam Syafi'i kira-kira maksiatnya gimana itu? Ketika ngeluh begini, kata Imam Waqi', tinggalkan maksiat. Kenapa Imam Waqi' begitu yakin? Wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Beliau mengabarkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Wa arsyadani ila wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahayanya Allah itu tidak akan pernah diperuntukkan kepada orang yang bermaksiat. Ini dalam syairnya beliau abadikan, nasihatnya Imam Waqi' ini diabadikan oleh Imam Syafi'i dalam untayan bait syairnya. Merupakan nasihat yang berharga bagi kita semua. Ini Imam Waqi'. Ini rangkaian sanad pertama Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Imam Waqi' meriwayatkan dari siapa? Qala haddatsana al-A'mash. Beliau meriwayatkan dari Al-Imam A'mash. Al-A'mash Al-Imam Sulaiman ibn Mihran
Al-A'mash, poros periwayatan di Kufah. Artinya ini berkumpulnya sanad periwayatan di Kufah itu salah satunya berkumpul kepada Al-Imam A'mash. Al-Imam A'mash kemudian meriwayatkan dari siapa? Al-Imam A'mash meriwayatkan an Habib ibn Abi Thabit. Nah, Imam A'mash ini mungkin di majelis-majelis kita yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Al-Imam A'mash, beliau adalah perawi yang thiqah, hafalannya itu kuat, riwayat-riwayat hadis yang sahih. Hanya perlu diwaspadai bahwasanya beliau itu melakukan tadlis, sering melakukan tadlis. Perlu diwaspadai kalau beliau meriwayatkan dengan an. Nah, di dalam hadis ini Imam A'mash meriwayatkan dengan an. An itu dari. Kalau diartikan secara bahasa dari. Dari itu dari apa? Ya, dari Habib ibn Abi Thabit. Nah, ini ada dua kemungkinan. Meriwayatkan dari Habib ibn Abi Thabit itu langsung atau ada perantara. Itu loh kalau pakai an. Tapi kalau pakai haddatsana itu artinya apa? Telah menyampaikan hadis ini secara langsung dan aku mendengarnya darinya langsung gitu loh. Itu haddatsana. Tapi sebagian penerjemah hari ini menerjemahkan telah menceritakan kepadaku. Ini sebenarnya bagi saya ini terjemahan yang tidak tepat. Karena haddatsana ini mewakili suatu metode periwayatan yang mana guru itu menyampaikan dengan lisan, murid mendengarkan dengan telinganya langsung di hadapannya. Nah, kan kalau dijelaskan kan kepanjangan ini. Maka istilah yang digunakan oleh para ahli hadis adalah haddatsana atau haddatsani. Jadi mendengar langsung. Itu maknanya adalah mendengar langsung. Nah, penerjemah kita kerepotan cari padanan kata ini di dalam bahasa Indonesia yang mana gitu loh. Susah. Ya artinya akhirnya yang diterjemahkan dengan menceritakan kepadaku gitu loh. Telah menceritakan kepadaku itu kalau haddatsana. Jadi perlu diperhatikan di sini kalau perawi hadis itu meriwayatkan dengan haddatsana atau kemudian haddatsani, itu mereka hadir langsung mendengar dari gurunya. Nah, di sini Imam A'mash mengatakan an dari Habib ibn Abi Thabit. Imam A'mash beliau sering melakukan tadlis. Kalau melakukan tadlis itu seorang yang melakukan tadlis menyembunyikan perantara antara dirinya dengan gurunya. Yang nampak di situ, iya Imam A'mash ini pernah meriwayatkan beberapa hadis dari Habib ibn Abi Thabit. Tapi untuk hadis ini, apakah ini beliau riwayatkan langsung dari Habib atau ada perantara? Ini masih tanda tanya gitu loh, karena beliau tidak berterus terang. Ini beliau dengar langsung atau enggak? Beliau hanya mengatakan ini dari beliau gitu aja gitu. Nah, sampai di sini ini masalah yang pertama yang kita dapati di dalam hadis ini. Kalau nanti antum melakukan takhrij, melakukan penelusuran kepada kitab-kitab hadis selain Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, ketemu bahwasanya Imam A'mash ini mengatakan haddatsani Habib ibn Abi Thabit. Jadi aku telah mendengar langsung dari Habib bin Abi Thabit dengan ungkapan beliau haddatsani. Untuk hadis ini baru selamat dari adanya kemungkinan tadlis. Tapi kalau tidak, ini masih dipending dulu kesahihan hadis ini. Masalah pertama. Masalah kedua, Habib ibn Abi Thabit sama seperti Imam A'mash, mudallis juga gitu loh, sering melakukan tadlis. Ketika Habib bin Abi Thabit ini sering melakukan tadlis, lihat riwayatnya di sini juga an Urwah, dari Urwah. Beliau juga mengatakan an. Nah, an ini apakah langsung atau tidak? Para ahli hadis menginformasikan bahwasanya Habib ibn Abi Thabit ini nggak pernah ketemu sama Urwah, nggak pernah hadir di majelisnya. Siapa yang ngomong demikian? Pertama, Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Beliau yang menegaskan bahwasanya siapa? Habib ibn Abi Thabit ini belum pernah ketemu sama Urwah ibn Zubair.
Pertama, siapa tadi? Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Kemudian yang selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari yang mendhaifkan hadis ini, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam sunannya. Imam Syafi'i mengatakan, sami'tu Muhammad bin Ismail yudha'ifu hadzal hadis. Aku mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mendhaifkan hadis ini. Waqal, Imam Bukhari mengatakan, apa sebabnya? Habib ibn Abi Thabit lam yasma' min Urwah. Habib bin Abi Thabit itu belum pernah mendengarnya dari Urwah. Waqad ruwiya an Ibrahim At-Taimi. Hadis ini ada jalur lain periwayatannya. Selain dari Urwah, juga diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Aisyah. Ini juga masalah. Ini juga masalah, kenapa? Wa hadza la yasihhu aidan. Kata Al-Imam At-Tirmidzi, ini juga enggak sahih gitu loh. Wala na'rifu li Ibrahim At-Taimi sama'an an Aisyah. Kami tidak mengetahui Ibrahim At-Taimi itu juga pernah bertemu dengan Aisyah, hadir mendengarkan hadis dari Aisyah. Jadi ada jalur yang lain, tapi jalur yang lain juga dhaif, enggak selamat dari kedhaifan. Oleh karena itu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan luasnya pengetahuan beliau terhadap jalur-jalur periwayatan hadis, beliau tidak mendapati adanya jalur yang kuat terhadap hadis ini, hingga beliau menyatakan ini dhaif. Dan Al-Imam At-Tirmidzi sebagai muridnya Imam Al-Bukhari mengatakan, ashabuna, kami para ahli hadis itu tidak menerima hadis ini. Jadi fix ya, hadis ini dhaif.